Sawadihap, Kapunkhap. Karpet merah dibentangkan, pasukan pengamanan presiden berbaris presisi, dan dentum penghormatan bergema megah. Jakarta menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand dengan tingkat kemewahan luar biasa. Sungguh kontras jika kita memutar ingatan ke belakang saat kunjungan PM Singapura ke Jakarta yang terasa dingin, kaku, dan serba formalitas secukupnya. Namun, mari kita lepas kacamata naif kita sejenak. Di panggung geopolitik dunia, terutama di ranah alutsista dan ketahanan kawasan, tidak pernah ada makan siang yang gratis. Di balik gempita musik militer dan riuhnya tepuk tangan di Istana Jakarta, sebuah proposal disodorkan di atas meja. Thailand datang membawa tawaran kendaraan tempur amfibi untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Tapi tunggu dulu, di sela-sela obrolan baja dan rampur, Thailand menyelipkan skema dagang. Indonesia diminta memboyong beras, daging, dan susu dari mereka. Imbalannya, Thailand berjanji memborong pupuk dari bumi Nusantara. Pertanyaannya sederhana, apakah sambutan meriah dari Jakarta dan barter alutsista plus bahan baku dapur ini menandakan Thailand resmi menjadi besti baru Indonesia di kawasan ASEAN? Atau ini sekadar jurus diplomasi klasik, manis di bibir, penuh hitung-hitungan di kantong? Mari kita bedah secara mendalam. Kontras Thailand dan Singapura di Jakarta. Mari jujur, panggung diplomasi adalah soal persepsi. Kunjungan PM Singapura ke Jakarta tempo hari memberi pesan tegas tentang hubungan yang didasari efisiensi dingin dan kalkulasi pragmatis tanpa beban emosional. Singapura memperlakukan diplomasi layaknya transaksi bisnis di papan bursa. Jakarta mengambil pendekatan berbeda saat PM Thailand menginjakkan kaki di tanah air melalui sambutan megah, penghormatan maksimal, dan suasana keakraban. Namun, bagi seorang analis geopolitik, semakin meriah karpet merah yang digelar tuan rumah, semakin besar tagihan dan negosiasi yang sedang disiapkan di balik layar. Indonesia bukan sedang membagikan fasilitas karpet merah atas nama persahabatan abadi semata, melainkan Jakarta sedang menegaskan posisinya sebagai penggerak utama ASEAN yang siap berbisnis secara setara. Thailand membaca ini dan memanfaatkan panggung di Jakarta untuk menyodorkan kepentingan nasionalnya. Strategi bola tangkas. Di meja perundingan Jakarta, manuver sebenarnya dimulai. Thailand menyodorkan tawaran kendaraan militer amfibi untuk marinir TNI Angkatan Laut. Sebuah langkah menarik, mengingat Thailand memiliki industri pertahanan domestik yang terus berkembang, seperti rampur amfibi buatan lokal, chasery atau varian modifikasi berbasis platform global. Namun, transaksinya tidak berhenti di urusan peluru dan baja. Thailand memaketkannya dengan kebutuhan pangan di mana mereka meminta Indonesia membeli beras, daging, dan susu dari mereka. Sementara sebagai balasannya, Thailand siap memborong pupuk buatan Indonesia. Ini adalah bentuk counter trade atau imbal dagang yang sangat klasik. Thailand tahu Indonesia memiliki kekuatan pasar raksasa, sementara Indonesia memiliki industri pupuk yang solid melalui PT Pupuk Indonesia. Di satu sisi, ketahanan pangan Thailand bisa terganggu jika tak ada pasokan pupuk, dan di sisi lain, ketahanan pangan Indonesia terbantu pasokan beras. Tapi mengawinkan kendaraan tempur amfibi marinir dengan urusan beras dan susu menjadi bukti nyata bahwa Thailand memandang diplomasi pertahanan sebagai pintu masuk leverage ekonomi di Jakarta. Presisi atau hanya pemanis? Mari kita soroti aspek militer yang paling krusial. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bukanlah satuan yang sembarangan memilih mainan. Doktrin amfibi Indonesia didasari pada keandalan, ketahanan di laut lepas, dan integrasi dengan armada LPD, Landing Platform Dock, TNI Angkatan Laut. Selama ini, marinir kita terbiasa dengan keandalan rampur amfibi seperti BTR-50 yang dimodifikasi, BMP-3F, hingga LVTP-7, AAV-7A1. Jika Thailand menawarkan rampur amfibi mereka saat bertamu ke Jakarta, ada beberapa poin krusial yang wajib dikaji. Pertama adalah standar kompatibilitas, yaitu apakah platform Thailand mampu memenuhi standar spesifikasi tinggi medan kepulauan Indonesia yang ganas. Kedua adalah kejelasan transfer teknologi. Sebab jika hanya sekadar membeli rampur demi memuluskan jualan beras mereka, TNI Angkatan Laut jelas rugi karena kerjasama militer sejati harus melibatkan transfer teknologi dan kemandirian suku cadang. Ketiga adalah pencegahan ketergantungan baru, di mana Indonesia tidak boleh menjadikan alutsista utama sebagai alat kompromi politik dagang jangka pendek. Akankah Thailand menjadi best friend Indonesia di ASEAN? Jawabannya, tidak ada best friend abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Thailand adalah pemain paling fleksibel dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara dengan sejarah diplomasi bambu mereka
yang selalu membalur kemana angin bertiup demi menyelamatkan kedaulatannya. Menganggap Thailand sebagai bestie hanya karena sambutan gempita di Jakarta dan tawaran amfibi adalah bentuk kepolosan geopolitik. Thailand memanfaatkan celah ketika Indonesia ingin memperkuat pengaruh strategis di ASEAN. Mereka membaca bahwa Jakarta adalah panggung utama, dan mereka memanfaatkannya dengan harapan pasar pangan serta alutsista mereka terjamin. Kerjasama militer ini bisa menjadi awal yang baik untuk poros stabilitas kawasan, terutama dalam menjaga keamanan maritim Selat Malaka dan Laut Andaman. Namun, itu adalah hubungan bisnis strategis, bukan ikatan persahabatan tanpa syarat. Kemegahan sambutan untuk PM Thailand di Jakarta telah usai, dan kini berkas dokumen ada di atas meja para pengambil kebijakan di Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Jawablah tawaran kendaraan amfibi Thailand dengan analisis teknis yang tajam, bukan dengan perasaan larut dalam kemeriahan acara diplomasi. Jika kendaraan tempur amfibi mereka memang unggul dan skema imbal dagang pupuk beras menguntungkan rupiah serta perut rakyat, silakan eksekusi. Namun ingat, di atas geladak kapal tempur dan di tengah gurihnya beras impor, kedaulatan serta ketajaman alutsista TNI tetap nomor satu. Sambutan di Jakarta boleh megah, tapi kalkulasi diplomasi dan pertahanan kita harus tetap dingin. Bagaimana menurut Anda? Apakah tawaran amfibi dibalas pupuk ini langkah cerdas, atau kita cuma sedang dirayu diplomasi meja makan? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar.